Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fidelia Fitri dengan NIM 2511096. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang basis data sebagai bentuk penilaian akhir dari mata kuliah ini. Jadi di sini yaitu saya akan menjelaskan mengenai ERD, konversi ERD menjadi tabel, jumlah tabel yang dihasilkan, serta implementasi pembuatan database menggunakan XAMPP melalui Command Prompt atau CMD. Nah, yang pertama yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram, merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data, yaitu hubungan antar entitas beserta atribut yang dimilikinya. Nah, bisa dilihat pada ERD ini terdapat beberapa entitas, yaitu musisi, singer, album, promotor, gedung atau hal, serta dua relationship, yaitu merilis dan mempromosikan. Entitas pertama yaitu musisi. Musisi memiliki 3 atribut, yaitu no ID sebagai primary key, nama, dan tanggal lahir. Primary key digunakan sebagai identitas unik untuk setiap musisi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di situ ada is a yang merupakan hubungan pewarisan, inheritance yang artinya singer adalah jenis atau turunan dari musisi. Dengan kata lain, setiap singer pasti merupakan seorang musisi, sehingga singer mewarisi identitas dari musisi, yaitu no ID. Oleh karena itu, pada tabel singer, atribut no ID berfungsi sebagai primary key sekaligus foreign key yang mengacu pada tabel musisi. Sedangkan atribut yang hanya dimiliki singer adalah jalur musik. Nah, selanjutnya entitas kedua yaitu singer. Singer merupakan turunan atau subclass dari musisi yang ditunjukkan oleh relasi is A. Artinya setiap singer pasti merupakan seorang musisi. Singer memiliki atribut seperti, atributnya ada 2, yaitu no ID sebagai primary key sekaligus foreign key dari tabel musisi, dan yang kedua adalah jalur musik. Entitas berikutnya yaitu album. Album memiliki atribut 4 atribut, yaitu nomor album sebagai primary key, nama, judul, dan jumlah lagu. Nah, entitas selanjutnya yaitu promotor. Promotor memiliki atribut yaitu ID promotor sebagai primary key, merek, dan hak agensi. Entitas berikutnya yaitu gedung atau hal, memiliki 3 atribut, yaitu nama gedung sebagai primary key, alamat, dan fasilitas. Lalu berikutnya adalah relationship. Jadi relationship pertama adalah merilis. Relationship ini menghubungkan singer dengan album. Relationship memiliki 2 atribut, yaitu tanggal rilis dan total. Karena relationship ini memiliki atribut sendiri, maka saat dikonversi ke database akan menjadi tabel tersendiri. Yang kedua yaitu relationship mempromosikan. Nah, relationship ini memiliki 1 atribut, yaitu tanggal perform. Sama seperti merilis tadi, relationship ini tuh dikonversi menjadi tabel karena memiliki atribut sendiri. Selanjutnya yaitu mengkonversi ERD menjadi tabel. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang atribut-atribut yang dimilikinya. Jadi saat kita mengonversikannya ke tabel, misalkan seperti tabel musisi. Jadi entitas musisi dikonversi menjadi tabel musisi dengan atribut seperti yang sudah saya jelaskan, seperti nomor ID sebagai primary key, kemudian nama dan tanggal lahir. Begitu pula dengan tabel singer. Jadi entitas singer dikonversi menjadi tabel singer yang memiliki atribut nomor ID sebagai primary key sekaligus foreign key yang mengacu pada tabel musisi serta atribut jalur musik. Nah, begitu pula dengan tabel album. Entitas album dikonversi menjadi tabel album yang terdiri dari nomor album sebagai primary key, nama, judul, dan jumlah lagu. Tabel promotor yaitu entitas promotor dikonversi menjadi tabel promotor dengan atribut ID promotor sebagai primary key, kemudian merek dan hak agensi. Dan begitu juga dengan tabel gedung hal. Nah, entitas gedung hal dikonversi menjadi tabel gedung hal yang terdiri dari nama gedung sebagai primary key, alamat, dan fasilitas. Lalu tabel merilis. Nah, jadi relationship merilis juga dikonversikan menjadi tabel. Nah, jadi tapi tabelnya itu memiliki berisi seperti ID merilis sebagai primary key, no ID sebagai foreign key dari singer, nomor album sebagai foreign key dari album, dan tanggal rilis juga total. Nah, tabel mempromosikan juga akan menjadi tersendiri. Itu terdiri dari ID promosi sebagai primary key, ID promotor sebagai foreign key dari promotor, nama gedung sebagai foreign key dari gedung hall, dan tanggal perform. Jadi jumlah tabel yang dihasilkan yaitu ada 7 tabel. Selanjutnya saya akan menunjukkan proses implementasi pembuatan database berdasarkan ERD menggunakan XM melalui Command Prompt atau CMD. Jadi yang pertama kita harus aktifin XAMPP kita yaitu Apache dan MySQL-nya. Lalu ke local disk dan XM, lalu buka MySQL dan bin dan ketik CMD. Nah, udah masuk, lalu kita ketik MySQL spasi root strip maksudnya. Lalu kita create database yang mau kita create, yaitu kita kan mau create itu database sesuai judulnya itu musikdb. Lalu ini aku mau coba show database dan itu udah kelihatan ya, ada musikdb di database kita. Terus itu kita ketik use musikdb. Lalu ini kita lagi buat kolom-kolomnya. Nah, ini create tabel musisi. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan, kita masukin aja langsung sama atribut-atributnya, ada nomor ID, nama, tanggal lahir. Lalu lanjut
create table singer dan masukin atribut-atributnya, nomor ID, jalur musik. Nah, itu ada foreign key-nya, itu nomor ID, references musisi. Nah, kita lanjut create tabel promotor dan ya atribut-atributnya. Ada ID promotor, merek. Jangan lupa ya, itu kan ada kode-kodenya kayak varchar. Karena merek kan varchar, jadi itu kayak batasnya itu sampai 100. Nah, udah ada hak agensi juga. Langsung kita create lagi tabel gedung hall. Dan atribut-atributnya ada nama gedung, ada alamat, dan fasilitas. Lalu kita create tabel mempromosikan. Nah, dengan atribut-atributnya ada ID promosi, ada ID promotor, nama gedung, lanjut sama atribut-atributnya, ada tanggal, perform, nah ada foreign key-nya, ID promotor. Nah, di sini tuh saya sempat error karena di situ saya tulisnya ID promotor, seharusnya itu tuh ID promotor. Jadi dia error dan saya pause rekam layar di laptopnya, lalu saya buat ulang yang versi nggak error. Nah, itu error. Akhirnya saya pause dan ini dia hasilnya. Saya buat ulang yang nggak error. Lanjut kita create tabel album. Ya, samakan saja atributnya, itu ada nomor album, nama, judul, jumlah lagu. Nah, kita create lagi tabel merilisnya. Itu ada atributnya, itu ID merilis, no ID, tanggal rilis. Nah, di sini saya juga kayaknya ada salah deh. Karena seharusnya itu ada satu lagi atribut tapi saya lupa tulis. Jadi tidak terdeteksi sama programnya. Nah, ini seharusnya saya tulis nomor album di atributnya, cuman saya lupa. Akhirnya dia error. Lalu saya ulang lagi dan saya tulis nomor albumnya. Nah, itu udah ada yang ada nomor album. Sekarang kita cek di localhost. Hasil dari yang kita buat itu udah ada ya, database musik DB-nya, dan ini dia hasilnya. Yeay.